Batik lebih dari sekedar kain bermotif. Ia adalah warisan budaya yang telah hidup berabad-abad, menyatu dalam denyut nadi masyarakat Indonesia. Dalam setiap goresannya terdapat sejarah, simbolisme, dan filosofis kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dulu, batik hanya dikenal saat upacara adat atau acara resmi yang penuh makna. Namun hari ini, batik telah berevolusi. Ia hadir di mana-mana dalam bentuk kemeja kasual, gaun modern, tas, sepatu, bahkan perhiasan. Batik telah menjadi gaya hidup yang modern, inklusif, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Perubahan juga menyentuh proses pembuatannya. Teknik tradisional seperti batik tulis yang memerlukan waktu dan ketelitian tinggi, kini disandingkan dengan metode batik cap yang lebih efisien dan terjangkau. Kemajuan ini telah membuka peluang besar bagi pengrajin lokal, UMKM, hingga ekspor ke pasar internasional. Satu hal yang tak pernah berubah, setiap batik tetap menyimpan makna. Ia adalah cerita tentang tempat, tentang masyarakat, dan tentang identitas. Di antara banyaknya daerah di Indonesia, Jember, sebuah kota di Jawa Timur, menjadi salah satu tempat pembuatan batik. Batik Jember dikenal dengan motif-motif yang khas yang mempresentasikan kekuatan lokal, seperti daun tembakau, biji kopi, dan juga edamame. Semua itu dituangkan ke dalam lembaran kain batik, bukan sekedar motif, namun menjadi simbol kekayaan lokal. Tepatnya di tahun 2019, saat pandemi melanda Indonesia, tumbuh sebuah harapan dari krisis. Seorang guru seni yang biasa mengajar di 12 lembaga memilih jalan berbeda. Ia mendirikan sanggar batik bernama Sanggar Batik Kerta Warna-Warni. Berbekal keahlian menggambar dengan tekad untuk bertahan, ia menciptakan batik-batik penuh makna. Di sanggar ini, proses batik dimulai dengan tangan-tangan terampil menggores malam dengan cantik atau mencap kain dengan pola-pola yang sudah dirancang. Proses ini memerlukan waktu 2 hari, lalu dilanjutkan dengan penguncian warna menggunakan bahan remasol, campuran air, dan zat warna kimia. Agar tidak mudah luntur, dilanjutkan tahap penting bernama ngelorot, dan diakhiri dengan penguncian warna menggunakan water glass. Kain yang digunakan merupakan kain prima dengan panjang 1,5 hingga 2 meter. Batik yang lahir di sanggar ini bukan hanya produk, ia merupakan warisan. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap lupa dan bukti bahwa budaya bisa hidup bahkan di tengah keterbatasan. Melestarikan batik adalah menjaga jati diri bangsa, simbol dari rasa cinta kepada tanah air dan penghormatan terhadap alam, yang terlihat dari warna-warna alami yang digunakan dalam batik tradisional. Batik bukan hanya pakaian, ia merupakan cerita tentang kita, tentang Indonesia, dan tentang Jember. Warisan yang tak ternilai harganya dan akan terus hidup sepanjang kita menjaganya. Menjaga bukan hanya menggunakan batik, namun juga dengan memahami filosofi maknanya, mengajarkan kepada anak-anak bangsa, mendukung para pengrajin lokal, memilih produk dalam negeri, karena di balik sehelai batik ada kisah panjang tentang kerja keras, ketekunan, dan cinta pada budaya. Ia bukan sekedar tren, melainkan identitas yang menyatu dalam setiap helai benang. Saat kita memilih batik, kita sedang memilih untuk melanjutkan sebuah warisan. Kita sedang berkata bahwa budaya kita layak untuk dihargai, untuk dikenal, untuk dibanggakan. Batik akan terus hidup selama kita percaya bahwa budaya bukanlah peninggalan masa lalu, namun pijakan untuk melangkah ke masa depan. Sebuah bukti bahwa Indonesia kaya dan selalu punya cerita untuk diceritakan.